Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat untuk melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram, masih bab salat sunat. Ibu-ibu, kita kemarin telah selesai melaksanakan pembahasan tentang salat malam berkaitan dengan tahajud, tarawih, dan salat witirnya. Dan kemarin sudah ibu kesimpulkan bahwa salat tahajud hukumnya sunat. Sholat tarawih hukumnya sunat dan witir pun hukumnya sunat. Maka kedua, sholat tahajud dengan tarawih sebetulnya itu saja, itu juga tidak ada perbedaannya. Bulan Ramadan disebut tarawih atau qiyamul Ramadan, kalau di luar bulan Ramadan disebut tahajud. Cuman ada keistimewaan khusus untuk rakaat sholat qiyamul Ramadan. Itu para ibu ditemukan hadisnya cuma satu-satunya. Beda dengan sholat kaitan dengan tahajud. Kalau tahajud rakaat 11 dan caranya itu bermacam-macam. Tapi kalau untuk qiyamul Ramadan 11 rakaat ditemukan hadisnya cuma satu, yaitu formasinya 4-4-3. Itu Bu yang dilakukan. Kemudian kalau di sholat tahajud itu ibu bisa witir didahulukan. Tapi kalau yang disebut dengan sholat qiyamul Ramadan tidak bisa. Itu formasinya 4-4-3 gitu Bu. Nah maka nanti ibu ketika qiyamul Ramadan bisa dilaksanakannya itu setelah sholat isya langsung atau nanti malam hari. Itu sebetulnya tahajud juga bisa sebetulnya. Cuman kalau tahajud dulu kemudian malamnya witir. Kalau witir tidak dilaksanakan maka tahajudnya gugur. Nah itu masalahnya. Jadi tahajudnya bisa gugur kalau seandainya ibu itu melaksanakan tahajud tanpa witir. Coba ya. Nah kemudian kita kembali ke sholat witir. Witir itu bisa 1, 3, 5, 7. Itu bisa dilakukan. Dan apa keutamaan sholat witir? Yaitu lebih baik daripada unta yang kemerah-merahan. Artinya untanya yang sangat mahal. Kan masuk pada wasiat Rasulullah terhadap para sahabat. Di antaranya pertama kepada sahabat Abu Darda dan kepada sahabat Abu Hurairah. Ada 3 wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah pada 2 sahabat ini. Yang nama sama hadisnya itu Imam Bukhari dan Muslim. Pertama Abu Darda dan Abu Hurairah diberikan wasiat oleh Nabi, di antaranya adalah pertama melaksanakan sholat duha. Yang kedua saum 3 hari tiap bulan. Itu ya, yaitu yang disebut dengan ayyamul bid. Dan yang ketiga yaitu witir sebelum tidur. Ini wasiat yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW kepada 2 sahabat, Abu Hurairah dan Abu Darda. Sehingga Abu Hurairah dan Abu Darda mengatakan, setelah saya mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW, maka saya sampai meninggal dunia tidak akan pernah meninggalkan 3 perkara ini. Tetapi dalam konsep yang lain, Rasulullah memberikan amanah lagi. Ada sholat witir yang lebih utama. Yaitu sholat witir yang lebih utama dilaksanakannya di akhir malam. Nah itu Bu, berarti Ibu, hadis ini itu menunjukkan bahwa ada yang utama, ada yang lebih utama. Bagi ibu-ibu yang suka kesiangan, maka witir dulu bagusnya. Itu ya, nanti tinggal tahajud. Bagi ibu-ibu yang jagoan, gitu ya, yang tidak pernah kesiangan dan bangunnya itu jam 3 atau sekarang masa setengah 4, maka ibu udah aja tahajud dan witirnya nanti diakhirkan. Enggak, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'a wa yajidu ma sya'allahu rawahu Muslimun.
Dari Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 4 rakaat dan ia tambah sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya seberapa yang seseorang suka kerjakan. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Walahu anha anaha su'ilat hal kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli duha qalat la illa an yaji amin bahidi min mazidi, dan baginya daripadanya bahwasanya ia ditanya, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha? Ia jawab tidak, kecuali apabila ia datang dari perjalanannya. Walahu anha ma ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fatu subhata duha wa inni la usabihuha, dan baginya daripadanya saya tidak lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunat duha dengan tetap, tetapi saya mengerjakannya dengan tetap. Dari ungkapan di sini, ketiga hadis ini itu diterima dari Siti Aisyah. Karena ada kalimat walahu anha. Haknya itu dikembalikan kepada Siti Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolid duha arba'an au yazida masya Allah. Jadi Rasulullah beliau melaksanakan sholat duha 4 rakaat atau lebih berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalimatnya garis bawah ibu, masya Allah. Kalau yang disebut dengan masya Allah, apa yang Allah kehendaki berarti maksudnya apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi artinya ketika ibu itu melaksanakan sholat duha bukan berdasarkan keinginan ibu. Dari sini juga apa yang dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki betul. Yang Allah kehendaki itu berarti yang menetapkan jumlahnya itu siapa? Bukan Rasulullah tapi Allah. Kenapa? Kembali lagi, sholat duha bagian dari ibadah mahdoh. Karena sholat duha itu merupakan bagian dari ibadah mahdoh, maka berarti ibu tetap yang menetapkan itu adalah Allah dan Rasul. Jadi Rasul melaksanakan apa yang Allah kehendaki, berarti apa yang Allah perintahkan. Nah, berapa sholat duha itu? Maka kalau kita melihat dari ungkapan hadis ini, bahwa sholat duha itu Rasulullah melaksanakannya 4 rakaat. Kemudian, apakah ada yang disebut dengan sholat duha itu selain dari 4 rakaat? 4 rakaat itu berarti Bu ada dalil yang lain minimal sholat duha itu 2 rakaat begitu. Maka sholat duha yang 2 rakaat itu Bu itu minimal. Tapi Nabi melaksanakannya itu arba'an. Kenapa Siti Aisyah menerangkan arba'an? Pas Nabi sedang sholat duhanya 4 rakaat. Begitu ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah, Nabi melaksanakan sholat duha itu 4 rakaat, itu langsung 4, ataukah melaksanakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Di sini Bu, telah ada kutipan hadis, bahwa walaupun di Bulughul Maram tidak ada, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Bu, ada bentuk ungkapan, kata Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani itu anaknya Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah pamannya Rasulullah. Dan jadi ada Abdul Muthalib, ada Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib kakeknya. Nah, kalau Abu Thalib itu anaknya. Berarti Ummu Hani dengan Rasulullah itu sepupuan. Karena Rasulullah itu anaknya Abdullah, itu adalah adiknya Abi Thalib, begitu kan. Nah, anna Rasulullah yaumul fathi, Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha samanina raka'atin yusallimu min kulli raka'atain. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan sholat duha 8 rakaat dan salam setiap 2 rakaat, begitu.
Berarti kalau ada bentuk kalimat salam setiap 2 rakaat, ini sama seperti sholat tahajud. Kan tahajud 8 rakaat, tapi laksanakan 2. Nah ini pun sama. Nabi kata Ummu Hani melaksanakan Waalaikumsalam, gitu kan Bu ya, melaksanakan sholat duha itu sebanyak 8 rakaat dan salam setiap 2 rakaat. Berarti kalau begitu duanya dikali 4. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah, ternyata Ibu dalam hadis ini diteliti oleh Imam Al-Bukhari, ada salah seorang rawi yang bernama Iyad bin Abdillah bin Abdirrahman. Jadi, biasa di dia. Jadi ada yang sebut dengan Iyad bin Abdillah bin Abdirrahman. Maka para ibu, Iyad bin Abdillah bin Abdirrahman ini itu adalah rawi yang munkar. Artinya ditolak bu hadisnya. Menurut siapa? Menurut Imam Al-Bukhari. Jadi dengan demikian Rasulullah melaksanakan sholat duha yang 4, yang 8 itu dipisahkan 2, maka hadisnya dhaif, gitu kan. Karena ini hadisnya dhaif, maka kembali pada yang pokok. Dikuatkan Bu dengan hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli duha 4 rakaatin la yufassilu bainahunna bikalamin. Bahwa Nabi pernah melaksanakan sholat duha 4 rakaat tanpa dipisahkan dulu dengan ucapan. Artinya Bu, Nabi melaksanakannya itu sekaligus. Itu yang sahih hadisnya. Jadi ibu-ibu minimal sholat duha itu ibu 2 rakaat. Dan apa keutamaan dari sholat duha? Maka ibu keutamaan dari sholat duha itu, betul Bu, ibu itu akan dilapangkan rezeki oleh Allah. Akan diampuni dosa-dosanya. Dan mendapatkan mengikuti wasiat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuman ketika ibu itu melaksanakan sholat duha, ya, di samping nanti dapat pahala, nilai sodakohnya pun ada. Kan dalam konsep hadis yang lain Bu, setiap anggota badan kita itu harus bersodakoh. Ucapan subhanallah sodakoh, alhamdulillah sodakoh, Allahu Akbar sodakoh, amar ma'ruf sodakoh, nahi munkar sodakoh. Maka kata Nabi, anggota badan kalian itu harus bersodakoh. Apa sodakohnya anggota badan kita? Maka sodakohnya anggota badan kita itu dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi minimal ibu melaksanakan sholat duha 2 rakaat itu ibu sudah bersodakoh. Apalagi kalau yaitu sholat duha 4 rakaat. 2, 4, 6 ada? Nggak ada ya? 8, kemudian 12 ya? Nah begitu. Nah kalau dalam hadis yang lainnya ada Bu, min sittin aw samanin, gitu Bu. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, sebetulnya ada juga. Ada 12. Gitu. Nanti ada di hadis terakhir itu Bu, ada yang 12. Nah berarti ibu makin banyak sholat duha, maka nilai pahalanya makin besar. Kayak ibu melaksanakan sholat tarawih, itu kan jumlahnya 12 rakaat ya. Yang di Bulughul Maram ini udah diringkaskan Bu ya, sholat apa aja yang dibahas, sholat sunat apa aja di bab sholat sunat ini? Tarawih, tahajud, witir, duha ya. Syukur wudu ada enggak? Enggak kan? Nah, kemudian tahiyatul masjid enggak ada. Berarti di dalam kitab Bulughul Maram ini masuk pada kategori sholat sunat yang diutamakan. Jadi sholat sunat yang diutamakan yang memang dikerjakan oleh Nabi. Tahajud atau sholat atau qiyamul lail lah, biar umum. Qiyamul lail, sholat rawatib, sholat duha. Gitu. Tetapi kaitan dengan sholat duha, maka ibu-ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda perlakuannya, tidak seperti ke sholat rawatib dan sholat tahajud. Kalau ke sholat tahajud, Nabi tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Ada wajib untuk Nabi. Jadi kalau Nabi, beliau itu melaksanakan sholat tahajud hukumnya wajib. Kalau taraweh wajib, sama bagi Nabi. Lagi
Saum kodo tidak ada. Iya, saum kodo itu tidak ada. Yang ada juga ngodoan dengan saum. Bayar dengan apa? Dengan saum. Gitu. Tangguh ya. Jadi saumnya mesti wajib. Ini wajib membayar hutangnya. Gitu. Nah itu Bu. Jadi Nabi pada sholat duha itu tidak seperti pada sholat lail dan sholat rawatib. Makanya kenapa Siti Aisyah, beliau ketika ditanya bagaimana sholat duha Nabi, Nabi itu tidak sholat duha kecuali pulang dari bepergian. Satu, bagi bihite min saparihi. Jadi Nabi itu kalau pulang bepergian, kemudian dia datang ke rumahnya, maka pada waktu itu Nabi suka melaksanakan sholat. Nah kemudian kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah, beliau melaksanakan duhanya sering. Tapi aku mah sering, kayak itu Bu masalahnya. Jadi kalau Nabi, kata Siti Aisyah, melaksanakan duha itu dari pulang bepergian. Tapi kalau Siti Aisyah, beliau itu selalu melaksanakan sholat duha. Kenapa begitu? Nah, sehingga Bu ada satu bentuk kesimpulan, bahwa bagi orang yang suka diam di rumah, boleh duha tiap hari. Bagi orang yang suka bepergian, maka sholat duhanya ketika pulang dari bepergian, tapi pulangnya pagi hari, bukan malam hari. Ini berdasarkan hadis yang ini. Nah sampai Bu dalam konteks hadis yang lain, ketika Rasulullah beliau melaksanakan sholat duha, seolah-olah tidak akan berhenti. Itu konteksnya kan yang membantu. Tapi ketika Nabi tidak sholat duha, seolah-olah tidak akan sholat duha selamanya. Jadi ternyata Bu dengan konsep hadis ini, kalau melihat dari hadis ini mah, Nabi sepulang dari bepergian sholat duha. Dalam hadis yang lain mah Nabi pun sering. Kalau sering Nabi tidak seolah-olah tidak akan berhenti, gitu kan punya. Tapi kalau tidak sholat, seolah-olah tidak akan sholat. Nah kenapa Nabi melakukan itu? Begitu Bu. Maka di dalam hadis yang lain, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'al amala wa yuhibbu an ya'mala bihi. Rasul itu Bu meninggalkan suatu bentuk amal yang sunat. Padahal Nabi itu senang melakukannya. Tapi kenapa oleh Nabi tidak dirutinkan? Khasyata an yang ya'mala bihin nasu fayufradu alaihim. Karena Nabi khawatir itu dianggap wajib oleh umatnya. Ibu silahkan melaksanakan sholat duha tiap hari. Tapi jangan ibu merasa bahwa sholat duha itu jadi wajib. Apa bentuk dari wajib itu? Kalau tidak sholat duha merasa berdosa, berarti wajib. Kalau begitu. Sekali lagi, ibu boleh melaksanakan sholat duha tiap hari. Tapi ibu jangan menetapkan bahwa sholat duha itu wajib. Apakah ibu menetapkan wajib? Tidak. Cuman saya mah kalau tidak sholat duha merasa berdosa. Tah merasa berdosa itu berarti sholat duha itu kan. Coba definisi wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti kalau ibu merasa berdosa ketika tidak sholat duha, maka berarti sudah menganggap wajib. Gitu Bu. Makanya selesai mah takut dianggap wajib. Jadi kadang duha, kadang tidak. Kadang duha, kadang tidak. Kenapa? Khawatir itu dianggap. Kayak pada pembahasan sebelumnya, Nabi melaksanakan sholat qiyamul Ramadan berjamaah kan ya. Jadi Nabi datang ke masjid memanggil sahabat, yuk orang qiyamul Ramadan berjamaah, sahabat bu datang ke masjid. Hari kedua datang ke masjid. Hari ketiga makin banyak. Nabi melaksanakan sholat qiyamul Ramadan berjamaah di masjid. Maka bu makin banyak, Nabi tidak keluar. Sahabat yang nungguin, Nabi kenapa nggak keluar juga gitu. Sampailah bu datang waktu sahur. Dan Rasulullah tidak keluar juga, keluar waktu subuh. Gitu pun dipanggil oleh Bilal karena jamaah sudah siap akan melaksanakan sholat subuh. Maka ibu-ibu akhirnya setelah selesai Nabi menyatakan, aku pun tahu kalian tadi malam datang ke masjid ingin melaksanakan sholat qiyamul Ramadan denganku, kata Nabi.
Tapi sengaja aku tidak keluar, khawatir bahwa sholat qiyamul Ramadan itu wajib berjamaah. Ya, jadi merasa qiyamul Ramadan itu wajib berjamaah. Nah ini Bu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bu, qiyamul Ramadan bisa dilaksanakan secara berjamaah gitu. Kenapa Bu dilaksanakannya itu secara berjamaah? Maka ibu dilaksanakan secara berjamaah itu karena Nabi memberikan contoh. Tapi tahajud nggak ada dalilnya Bu, Nabi berjamaah. Kata uniknya Ramadan. Sekali lagi, qiyamul Ramadan mah bisa berjamaah, tapi tahajud Nabi tidak pernah beliau itu berjamaah. Nggak pernah Bu mau tahajud membangunkan Aisyah bangun kita tahajud berjamaah nggak. Tapi Nabi secara pokok Bu tidak memberikan contoh tahajud berjamaah. Tapi kalau qiyamul Ramadan mah ngasih contoh. Gitu. Makanya ibu-ibu boleh melaksanakan qiyamul Ramadan secara berjamaah. Gitu Bu. Nah kemudian kalau sholat duha ada nggak contohnya berjamaah? Nggak ada Bu. Rawatib nggak ada. Jadi nanti sholat sunat itu gini, ada sholat sunat yang tidak bisa dilakukan berjamaah. Tapi ada sholat sunat yang harus dilakukan berjamaah. Seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, itu mah Bu syariatnya harus berjamaah. Gak bisa ibu sholat sendiri syariatnya. Kemarin ibu masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Lalu ujung-ujung datang ibu-ibu yang bermakmum ke ibu. Gitu ya. Biasanya nusuk makmum tesok nepak heula. Walaupun tidak menepak juga gak apa-apa sebetulnya. Katakan ya Allah aku sudah tahu berarti ada yang bermakmum. Kamu ibu kalau salat berjamaah berdua makan merendeng. Itu pun yang mengerti. Gitu. Nanti di salat berjamaah ya merendeng. Nanti di pembahasan di salat berjamaah itu. Posisi berdua itu posisi kita seperti apa. Gitu ya. Nah bagaimana ibu? Gak usah dehem 3 kali. Dan udah saya mah sholat sunat beraku. Nggak mungkin kan? Udah aja lanjutkan. Ketika dia itu ikut jamaah ke kita, gitu lalu ibu salam, otomatis ibu jadi makmum itu nanti teh. Jadi otomatis ibu menjadi makmum. Apakah orang tersebut sholat 2 rakaatnya sah, Bu? Kan bermakmum pada yang sholat sunat, muntah tidak tahu. Karena tidak tahu, lanjutkan. Atau mungkin kasusnya ke ibu lah. Ibu itu ingin berjamaah. Saat ibu itu ingin berjamaah, maka ibu jadi makmum. Ternyata orang itu sholat sunat. Nggak usah. Batalkan, lanjutkan aja. Berarti ibu sudah dapat 2 rakaat. Kalau orang itu tengah makmum, maka ibunya nggak apa-apa, lanjutkan. Itu Bu, berkaitan dengan sholat duha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan hadis ini Ibu, bahwa 1, disyariatkan sholat duha dengan jumlah rakaat yang telah ditentukan. Kalau berdasarkan hadis ini mah jumlah rakaatnya berapa? 4 rakaat. Kedua, disunatkan sholat duha ketika ibu pulang dari bepergian. An Zaid bin Arqama anna Rasulullah ini radhiyallahu anhu. An Zaid bin Arqama radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmidul fisalu rawahu Tirmizi. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat orang yang banyak bertaubat itu ialah ketika anak-anak onta kepanasan. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi. Keterangan, dari terbit matahari hingga tergelincirnya ada kira-kira 6 jam. Waktu duha itu adalah kira-kira 2 jam. Di pertengahan 6 jam itu, yaitu kira-kira jam 8 sampai jam 10. Di waktu anak-anak onta mulai merasa kepanasan matahari. Iya. Itu Bu ada kalimat salatul awwabin. Yang disebut dengan kalimat al-awwabin itu bentuk jamak dari awwabun. Karsali mudakar ya. Ada ya, nun.
Jadi artinya orang-orang yang bertobat. Apa Bu yang disebut dengan awwabun itu? Wahwa al-muti'u lillahi bitarkiz dzunubi wa fi'lil khairat. Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi yang disebut dengan awwabun itu orang-orang yang taat kepada Allah dengan cara meninggalkan dosa dan mengerjakan kebaikan. Itu Bu awwabun disebutnya. Nah, kalau ibu-ibu, kalimat awwabun itu, ini adalah Bu di antara para penghuni-penghuni surga. Kata Imam Ibnu Qayyim, ciri penghuni surga itu, di antara 4 ciri itu adalah awwabun. Jadi awwabun itu yang taat kepada Allah dengan cara meninggalkan dosa-dosa dan melakukan berbagai macam kebaikan. Bitarkiz dzunub, meninggalkan berbagai macam dosa. Az-dzunubnya mungkin 2. Ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dosa besar berarti musyrik. Kalau dosa kecil berarti ya dosa kecil. Dan dosa kecil yang bisa merusak amal ibadah kita adalah riya. Ingin dipuji ketika melaksanakan amal ibadahnya. Makanya ibu-ibu ketika mau melaksanakan ibadah saum, diantaranya ibu berusaha membersihkan hati dari berbagai macam kemusyrikan atau berbagai macam kemaksiatan. Nah, jadi ibu harus ikhlas, bersirat, ya. Dan yang kedua, dosa yang hubungan dengan manusia. Yang awwabun itu berusaha dia menjaga supaya tidak melakukan perbuatan dosa yang hubungannya dengan manusia. Makanya saya gabungkan dulu ya dengan bab saum, Bu. Di saum, ibu itu sebagai awwabun, buktinya apa? Harus bisa mengendalikan 2 kalau ingin sukses. 1, kendalikan syahwat kita. Yang kedua, kendalikan organ tubuh kita. Saum itu bisa mengendalikan syahwat ibu. Kedua, saum itu bisa mengendalikan organ tubuh kita. Mana yang riskan membuat dosa? 3 organ tubuh kita. Telinga, mata, dan lisan. Itu Bu, kalau ini tidak dikendalikan, saum tidak bisa mengendalikan. Ini gugur saum kita. Kalau kaitan dengan syahwat apa? Ibu mampu mengendalikan syahwat dengan konsep apa yang ibu lakukan kaitan dengan syahwat, bukan meraih sesuatu berdasarkan keinginan, tapi raihlah sesuatu berdasarkan kebutuhan. Kalaulah orang itu Bu melaksanakan saum berdasarkan kacamata ini, itulah la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Jadi kalau melihat Bu dari konsep didikan saum, hebat itu. Ekonomi Indonesia akan bagus gitu Bu. Dan orang-orang yang baik konsumen atau produsen itu dia akan jujur selamanya. Karena didikan dari saum, mengendalikan syahwat itu bisa Bu memperbagus ekonomi kita. Di kita ekonomi aut-autan kenapa? Karena mereka banyak keinginan. Yang kedua, kendalikan anggota badan kita. Pendengaran, penglihatan, dan lisan. Pengendalinya apa? Dengan saum. Makanya membicarakan kejelekan orang, saya sedang saum. Mau mendengarkan kejelekan orang lain, saya sedang saum. Kemaksiatan akan berhenti. Dan orang tidak berani, dia jualan di siang hari karena malu oleh Allah, yaitu awwabu. Makanya Nabi pakai kalimat sholatul awwab. Sholat orang-orang yang taat kepada Allah, hinna tarmadul qisor. Apa Bu yang sebut dengan kalimat tarmido itu? Artinya asyadul haril ardi fi waqti syamsi, yaitu waktu yang sudah sangat kepanasan. Al-qisor bentuk jamak dari paslun, gitu Bu, pasilun. Apa? Waladun nakoh. Waladun nakoh itu Bu, itu anak onta. Kenapa disebut paslun? Karena dia sudah berpisah dengan ibunya. Bahasa ini berarti disapit ya. Jadi yang sudah disapit. Nah, berarti waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha kapan? Tadi saya sebutkan ya Bu, keterangannya antara jam 8 sampai jam 10. Itulah waktu duha yang paling utama. Gitu. Jadi, sekali lagi, waktu duha yang paling utama itu antara jam 8 sampai jam 10. Itu yang paling utama. Bagaimana ada yang disebut dengan sholat syuruk? Syuruk itu, Bu, itu teh sholat duha di awal waktu. Jadi syuruk teh sholat duha di awal
waktu. Jangan sampai ibu sholat di awal waktu, ya duha teh nanti jam 8 oke, ya jam 10, ya doi begitu kan bu, tidak rompang ibu. Maka mohon bagaimana atuh bagi orang yang kalau dia sudah sholat subuh kemudian tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka nilai pahalanya seperti haji dan umroh, bu. Bu, sholat nama iya ada. Udah aja tidak usah sholat isra, sholat duha, weh. Tapi pahala bagi orang tersebut seperti haji dan umroh itu doib hadis. Jadi doib. Ya bu, ya kalimatnya sholat di masjid subuh menunggu sampai terbit matahari. Setelah itu lalu sholat sunat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Satu lamun eta mabuk sih kena malah haji sareng umroh. Saya menunggu begitu. Itu bu, jadi itu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maksudnya adalah sholat duha di awal. Maka ibu kalau ingin al-awwahin termasuk kategori kelompok yang awahin, gitu ya. Maka bagusnya sholat duha itu jam 8, antara jam 8 sampai jam 10. Yang disebut dengan keutamaan melaksanakan sholat duha. Makanya bayan waktu sholatil awwabin, ringkesannya menjelaskan waktu sholat al-awwabin. Orang-orang yang taat kepada Allah dengan meninggalkan berbagai macam dosa dan melakukan berbagai macam kebaikan. Apa bu? Hari ibu sholat duha jam berapa? Ya jam 8. Bukan antara jam 8 sampai jam 10. Kalau jam setengah 11 boleh. Karena batas akhirnya mau sampai jam 11 ya. Usahakan sampai jam 11 gitu bu. Karena nanti khawatir ini lebih mendekati waktu. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat duha natai asrota rakaatan banallahu lahu qasran fil jannati rawahu Tirmidzi wastaghrabahu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat duha 12 rakaat, niscaya Allah dirikan baginya 1 mahligai di surga. Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi dan dianggap dia gharib. Artinya, menurut istilah Tirmidzi adalah dengan makna lemah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, zakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fasollat duha samania rokaatin rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah saya lalu ia sholat duha 8 rakaat. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban di kitab sahihnya. Keterangan 1. Sunat duha itu kira-kira antara jam 8 sampai dengan jam 10 siang. 2. Rakaatnya tidak ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi riwayat-riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan duha 4, 8 atau 12 rakaat. 3. Riwayat-riwayat tidak menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dengan tetap. Lihat bu, di 12 rakaat ada bentuk kalimat wastagribuhu dan menganggap itu hadis gharib menurut Imam Tirmidzi. Maka kalimat gharib itu artinya asing. Maka istilah asing kata Imam Tirmidzi hadisnya lemah alias doib. Kenapa bu yang 12 rakaat itu doib? Karena ibu ada dua orang rawi yang dianggap doib. Pertama Musa bin Fulan bin Anas bin Malik. Gitu. Jadi ada nama rawi Musa bin Fulan bin Anas bin Malik. Maka dia itu bu seorang tabi'in yang memang dianggap majhul alias tidak dikenal gitu. Dibandingkan dengan kehadisan. Yang kedua ada Yunus bin Bukair. Jadi Yunus bin Bukair ini pun bu rawi yang dianggap lemah oleh kalangan ahli hadis. Jadi dengan demikian para ibu, hadis yang menyatakan bahwa sholat duha 12 rakaat doib hadisnya.
Jadi kalau begitu yang sahih yang mana? Kita merujuk pada yang di Bulughul Maram ya. 1 yang 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat. Itu yang sahih. Itu bisa 2, bisa 4, bisa 8. Sedangkan yang 12 rakaat doi, untung doi, coba mau nyebut ke doi 12 rakaat. Itu harus langsung 12 rakaat. Kebayang, itu aja punya 11 rakaat sakit itu dibilah-bilah lupa. Kan ibu 11 rakaat 4-4-3 kadang-kadang suara ya. Apalagi ini harus langsung 12 rakaat. Makanya ibu kalau ibu sholat duha paling banyak berapa rakaat? Tuh kan 4. Gitu teh pinang nanti 4 pasti gitu kan Bu. Karena kalau sampai ke 8 ya udah beda, apalagi kedua belah. Nah begitu Ibu. Jadi Ibu kalau kita mengambil ringkasannya, 1, sholat duha hukumnya sunat. Ini secara fikihnya ya, sholat duha hukumnya sunat. Dan sholat duha bisa dilaksanakan secara terus-menerus silahkan. Tapi mau selang-seling juga silahkan. Kemudian jumlah rakaat sholat duha berapa? 2, 4, 8. 2, 4, 8. Kapan waktu sholat duha? Dari mulai terbit matahari sampai kurang lebih mau duhur lah jam 11 sebagai kehati-hatian. Kapan keutamaannya waktu sholat duha? Yaitu saat anak unta kepanasan. Maka istihadnya para ulama fikih antara jam 8 sampai jam 10. Itu adalah sholatnya awabin. Orang-orang yang taat kepada Allah, meninggalkan berbagai macam dosa dan melaksanakan berbagai macam kebaikan. Begitu Ibu, itu yang disebut dengan pelaksanaan sholat duha. Kaitannya dengan sholat tahajud, tadi Ustaz menyebutkan kalau sholat tahajud bagi Rasul itu wajib, sedangkan bagi kita itu sunat. Penentuan itu wajib bagi Rasul itu apakah ada dalilnya atau tafsir apa? Kalimat wajib itu tentu ada dalilnya. Dalam surat Al-Isra, fatahajjad bihi nafilatallah. Kalimatnya fatahajjad itu tujuannya kepada Nabi. Maka tahajudlah kamu, begitu. Nafilatallah, kan nafilah asalnya mah sunat. Tapi makna di sini itu menunjukkan kepada hukum wajib. Nah makanya Bu, khusus bagi Rasul ya. Nah makanya Nabi ada dalil teh, ada dalil yang memang ini mah amalan teh khususnya untuk Nabi. Harus Nabi yang menjelaskan. Gitu. Kayak contoh Bu, yang kemarin dirawatikan ya. Rasulullah beliau itu ketinggalan sholat rawatib pada duhur. Pada duhur kan? Yang kita pernah bahas di Bulughul Maram yang insya Allah Ibu lupa lagi. Itu kemudian Rasulullah Bu beliau melaksanakannya pada asar. Nah, Aisyah melihat, ya Rasulullah, bukankah setelah asar itu tidak ada sholat rawatib? Kata Rasul, betul, tidak ada. Tadi setelah aku sholat duhur disibukkan oleh seseorang yang datang kepada, jadi aku tidak sempat sholat duhur. Pada duhur. Maka Siti Aisyah mengatakan, bagaimana kalau kami seperti itu? Tidak boleh. Berarti artinya ini jadi dalil itu hanya bisa dilakukan oleh itu Bu. Lalu Bu, perihal Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah zakat. Itu haram bagi Nabi dan keluarganya. Gitu, makanya siapa yang menjelaskan? Nabi lagi. Bahwa untuk keluarga, untuk Nabi, untukku dan untuk keluargaku haram hukumnya menerima sedekah dan zakat. Itu dalil Bu yang menjelaskan. Tapi siapa? Harus Rasul yang menjelaskan. Makanya nanti Bu Sari itu ada istilah Muhammad, ada Nabi, ada Rasul. Kalau Muhammad pribadi sebagai manusianya. Nabi syariat itu untuk dirinya dan keluarganya. Ada untuk Nabi saja, ada juga untuk keluarganya juga. Itu Nabi. Jika nikah lebih dari 4, itu bukan Rasul, tapi sebagai Nabi-nya. Itu termasuk yang tadi, sholat tahajud, itu bukan sebagai Rasulnya, tapi sebagai Nabi-nya.
Itu besari. Makanya kenapa dalam Quran kita wajib mengikuti Rasul, bukan mengikuti Nabi. Jadi atiullah wa atiu Rasulah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, yaitu kerasulan Muhammad. Jadi bukan ke Muhammad dan Nabinya, tapi mengikuti kepada Rasulnya, gitu. Karena kalau ibu nanti mengikuti ke Muhammadnya, akhirnya jadi repot, Bu. Ibu kemana-mana harus pakai otak, pagi jubah, makan harus korma, gitu nantinya, Bu. Maka suami ibu boleh nikah lebih dari gitu nantinya, kalau melihat dari nabinya, ya. Makanya lihat dari Rasul. Itu, Bu. Jadi kekhususan bagi Rasul itu harus pakai dalil. Gitu. Kalau nggak pakai dalil nggak bisa. Gitu, Bu. Kalau sholat duha, terus kita berdoanya kan kebanyakan minta rezeki itu. Sedangkan amal dunia, pahala itu ditentukan sesuai dengan niatnya. Nah, pahala duhanya dapatnya kalau doanya hanya rezeki doang, urusan dunia gitu. Ya, kalau yang sebut dengan bentuk angka awalan itu niat di awal. Ketika ibu melaksanakan sholat duha, innamal a'malu binniyat, apa sih niat? Kalau niatnya, ibu sholat duha itu ingin usaha maju. Ibu sholat duha ingin dapat rezeki yang banyak. Maka oleh Allah dikabulkan, ya. Tapi dia tidak mendapatkan nilai pahala dari duhanya. Malahan niat yang seperti ini dilarang oleh Allah. Kenapa? Ibadah dijadikan sarana untuk mendapatkan keduniaan. Maka istilah ahli fikih, ahli tauhidnya disebutnya juga syirkun niat. Syirik dalam niat. Artinya apa? Dia ibadah tapi niatnya untuk dunia. Nah, itu tidak boleh. Nah, makanya niatnya ibu itu duha itu karena Allah. Di dalamnya kemudian ibu berdoa, silakan. Kan diperintahkan. Kita itu berdoa. Apa yang diminta? Ingin banyak rezeki, gak jadi masalah. Karena ibu niatnya juga duha itu bukan ingin dunianya, tapi karena Allahnya. Nah, nanti Bu di dalam sholatnya itu ibu memohon kepada Allah khusus bab rezeki, nggak apa-apa, silakan. Gitu, Bu. Nah, nanti urusan masalah dijabah dan tidak mau kumaha. Jadi ibu selama ibu itu beramal soleh, sebetulnya nilai amal soleh, Allah akan berikan balasan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya kayak ibu sholat duha, ikhlas karena Allah kan. Karena ibu ikhlas karena Allah, insya Allah Allah pun akan memenuhi janjinya. Apa? Dimudahkan rezeki. Gitu, Bu ya. Jadi niat di awalnya dulu harus jelas. Adapun nanti di dalamnya minta keduniaan silahkan. Karena kita mengamalkan ayat ud'uni astajib. Nah gitu. Madon ya. Kan misalnya kita ke masjid, tahunya teh udah mulai gitu 2 rakaat. Nah kita ikut, nanti sisanya gimana? Oh gitu. Jadi ibu contohnya masbuk lah, udah 2 rakaat. Maka ketika dia udah 2 rakaat, berarti ibu kekurangan 2 rakaat. Itu harus ditambah lagi 2 rakaat. Setelah imam salam, ibu tambah 2 rakaat. Nanti nambah lagi pasti. Karena pasti ketinggalan lagi. Itu kan Bu, ya nggak apa-apa, masbuk terus-terusan. Kecuali imam yang bijaksana. Contohnya ada yang bilang tunggu, ini ada yang masbuk. Nah, pasti imam nunggu dulu. Karena yang disebut dengan tarawih itu begini, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri lagi, Assalamualaikum, berdiri lagi. Tidak begitu. Makanya kenapa Bu disebutnya juga tarawih. Tarawih itu dari roha. Roha itu Bu senang, santai, istirahat, tidak terburu-buru, itu disebut tarawih. Kita mah, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, Assalamualaikum, langsung berdiri. Nah gitu Bu. Nah itu Bu ya. Jadi kalau ibu memang masbuk, termasuk Idul Fitri Bu. Idul Fitri contohnya ibu masbuk, kekurangan 1 rakaat, maka imam salam, ibu tambah lagi 1 rakaat. Dan nanti Bu rakaat yang kedua, ibu tetap takbirnya 5 kali juga. 5 kali. Kan tadi saya sudah 5 kali. 5 kali yang tadi karena imam untuk imam dan imam yang lainnya. Maka bagi ibu mah sekarang khusus 2 rakaat bagi ibu. Berdiri aja, nggak usah malu. Jadi kena malu biarin wes. 1 rakaat itu apa Idul Fitri atau biasa. Begitu Bu ya. Kalau terawih itu ya Ustaz. Kan kalau di masjid 27 derajat.
2 derajat, kan? Apa? Pahala. Oh, enggak rakaat. Mohon Bu, 27 derajat kan ya. Sebagai wanita. Kalau di rumah satu. Mohon. Tapi katanya lebih bagus kalau wanita sholatnya di rumah. Cuman kadang-kadang bacaan kita kan tidak sebanyak imam-imam yang di masjid. Nah jadi bagusnya kita pilih yang mana tuh Ustaz, mau tarawih di masjid atau di rumah? Betul. Bagus sama di masjid. Gitu Bu. Kenapa Bu? Satu, dari segi urusan tempat, betul untuk perempuan itu bagusnya di rumah. Tapi satu sisi Nabi mengatakan, kalau istri kalian minta izin untuk sholat berjamaah ke masjid, maka kalian jangan melarang. Itu Bu ditujukan kepada kaum suami. Apalagi suaminya tidak pernah ke masjid, jangan sekali melarang. Kemudian bapak ibu-ibu ke masjid. Gitu Bu. Nah nanti berarti Bu ada satu keutamaan yang memang diberikan oleh Allah kepada perempuan yang ke masjid. Makanya ibu bisa silakan aja ke masjid dengan catatan jangan menimbulkan fitnah. Satu, tidak usah berhias berlebih-lebihan. 2, wangi-wangian jangan sampai berlebih-lebihan. Ketika sampai terjadi orang nama belum datang tapi wanginya sudah sampai. Apalagi wangi anak muda, dia panjol beda yang pemuda itu. Gadis begitu kan. Ternyata yang datang ya jadi ibu apa? Langkahnya dapat pahala Bu. Setiap melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, yang kanan mengangkat derajat, yang kiri menghapus dosa. Datang ke masjid, kata ibu tadi, 27 derajat kita sudah mendapatkannya. Kemudian bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam yang kita tidak hafal, tapi dibacakan oleh imam, ibu kan jadi kebagian pahala. Nah itu Bu kelebihannya. Jadi tidak apa-apa, silakan ibu untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu ibu ya, karena Nabi tidak melarang. Jadi kok Nabi dilarang teh, karena takut khawatir munculnya fitnahnya. Apalagi kalau dengan suami kan, aman dengan suami. Itu juga di Arab kan sholatnya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ya ibu-ibu. Gitu, begitu Bu ya. Masih ada? Kalau semangat, Bu. Kalau sholat di masjid, sholat tarawih, terus imamnya ngambil 23, sedangkan saya misalnya mau ngambil 11, 8 pulang gitu. Witirnya di rumah. Di rumah kalau yang gitu. Karena kacau nanti ibu. 2 rakaat kan tadi kalau kita itu berpegang pada tarawih itu kan dalilnya cuma 1 ya, 4-4-3. Sedangkan yang 23 itu 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Dan bacanya pun kacau. Ibu ke bawah kacau nantinya. Ya, memang ada oli, kanan, Allah apa, repot Bu, tidak tumanina, salatnya juga, udah mah banyak, bacaannya tidak jelas, itu kan Ibu, amalin di rumah web. Dan saya ingin dapat 27 atau dengan niatnya, Ibu itu sudah dapat 27. Iya, dan Ibu ingin berjamaah, karena seperti itu pelaksanaannya, maka niat 27-nya itu sudah ada. Jadi ajak suami atau suami. Ada suami itu kan kalau ingin jadi imam itu hanya duhur dan asar ya. Itu ada sih. Ya, karena nggak dijaharkan betul. Apalagi suami apa nanti segitu dia, aduh pada ibu. Nah itulah ibu-ibu, gitu aja, boleh ya. Kalau memang kondisinya ibu tidak ada tempat yang, sih 11 lah gitu yang 4-4-3, ya udah Bu, gitu kita salat sendiri aja gitu. Karena memang Bu selama ini kita hasil istinbat dari para guru juga masih berpegang pada konteks hadis Nabi aja yang 4-4-3 boleh. Ada Bu, tapi doanya hadisnya 23, 21 sampai 40 lebih juga ada. Nah, sekarang itu di Mekah ada unik Bu. Di Mekah itu sekarang yang tahun sekarang 10-10 ya sampai 5 nanti dilanjutkan lagi malam hari. Sampai ada fatwa begitu sekarang itu. Padahal hadisnya kan sudah jelas. Ini satunya, gitulah. Bukan mah Bu, kita mah kembali lagi kepada dalil tadi. Ya Ibu, dari awal juga udah kebaca. Oh ini 2 rakaat nih. Oh udah kebaca ini. Ibu tinggal nanya aja pada yang ini berapa rakaat. Oh di sini mah banyak. Ada Bu, yang 11 ada yang 2, 1. Ada yang begitu.
Ada yang dua, tiga. Itu ada kayak tahajud. Besok dengan seperti Nabi. Nah, udah 4-4-3 aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.